Di kisah Nabi Adam, ya paling tidak nanti ada empat tokoh yang dimunculkan. Ya kalau dalam cerita itu kan nanti ada tokoh yang kemudian dimunculkan dalam setiap cerita. Ada siapa saja? Ya ada Allah, kemudian malaikat, kemudian ya Nabi Adam, dan terakhir iblis. Nah, semuanya berkaitan dengan ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui, berarti sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ilmunya malaikat itu sumbernya dari Allah. Kalau ilmunya Nabi Adam, dari mana? Dari Allah juga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Ya, dan Allah mengajarkan ilmu ya kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Nah, iblis punya ilmu enggak? Punya. Ya, iblis punya ilmu. Kalau dirinya itu diciptakan dari api. Dan iblis punya ilmu. Kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Walaupun hasil rangkuman ilmunya iblis itu kesimpulannya salah. Ya, jadi kadang rangkaian ilmu itu ketika nanti disusun itu bisa jadi salah. Ya, contohnya ini makanya berkaitan dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Allah itu ada, benar enggak? Kemudian matahari itu ada, benar enggak? Bisa enggak disimpulkan, oh kalau begitu Allah adalah matahari? Nah, itu kesimpulan yang salah. Ya, kesimpulan yang salah. Nah, kalau kita kaitkan tadi Nabi Adam, kemudian malaikat, kemudian iblis. Iblis itu kan ya punya pengetahuan dasar, tapi ujung dari pengetahuan iblis adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, iblis kan mengatakan, qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku itu lebih baik daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, bahwasanya dia diciptakan dari api benar. Adam diciptakan dari tanah benar. Tapi kemudian kesimpulannya dia menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, benar atau tidak? Ya, benar atau tidak? Nah, bayangkan Nabi Adam itu nanti ada 5 fase penciptaannya. Walaupun nanti ada yang menyebutkan lebih dari itu. Pertama, turab. Turab itu tanah yang murni. Dicampur air menjadi tin. Ya, tanah liat. Dibiarkan itu menjadi tin lazib. Dibiarkan menjadi sol-sol min hama'im masnun. Dibiarkan, dan ini fase yang paling sempurna adalah sol-solin kal fakhar. Nah, makanya sol-solin kal fakhar itu fase yang paling sempurna Allah sebutkan di surat Ar-Rahman. Ya, karena surat Ar-Rahman temanya adalah tentang kenikmatan. Makanya Allah sebutkan fase penciptaan manusia yang terbaik itu di surat Ar-Rahman. Ya, sebagai bentuk rahmatnya Allah. Nah, api dengan tanah lebih baik mana? Tanah murni. Ini api, ini tanah. Ya, api itu sifatnya membakar. Tanah itu sifatnya menumbuhkan. Nah, dengan tanah saja belum tentu iblis itu benar klaimnya. Tapi dia tidak menggunakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Tapi wa khalaqtahu min tin. Berarti tanah campur air, dan air ini sumber kehidupan. Nah, berarti jelas ini kebodohan iblis. Ya, jadi dia justru kemudian menjatuhkan dirinya dengan menyebutkan fase penciptaan Nabi Adam itu adalah tin. Ya, tanah campur air.
Karena dengan tanah saja belum tentu dia bisa unggul dibandingkan Nabi Adam, ya apalagi kemudian tanah dicampur dengan air. Nah, maka kalau kemudian kita mempelajari ilmu usul fikih, itu nanti ada namanya ilmu atau yakin, itu tingkat kebenarannya 100%. Ada dhann, itu tingkat kebenarannya 51 sampai 99. Ada syak, ya, keraguan itu 50-50. Ada wahm, ya wahm itu 1 sampai 49. Kalau kemudian jahl 0. Ditanya, jam berapa? Enggak tahu. Oh, itu jahil. Kiblat mana arahnya? Saya enggak tahu. Nah, itu jahil. Dan jahil itu enggak aib sebetulnya. Ya, jahil itu enggak aib. Kapan jahil itu jadi aib? Kan orang itu ada 4 tipe. Orang yang berilmu, ya, dan dia itu tahu kalau dirinya adalah ya orang yang berilmu. Ya, jadi alim wa huwa ya'lam annahu tadi, gitu ya. Nah, tapi ada orang yang kemudian dia berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu adalah orang yang berilmu. Tapi ada jahil yang dia tahu kalau dia adalah seorang yang jahil. Nah, yang parah itu ada jahil tapi dia nggak tahu kalau dirinya adalah orang yang jahil. Nah, itu tingkatan yang paling berbahaya. Nah, kalau kemudian sekedar jahil 0, nggak ada masalah. Yang parah itu kalau kemudian dia mengetahui sesuatu tapi yang dia ketahui tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya jahil murakkab. Bodoh kuadrat. Ya, jadi kalau kemudian kiblat mana? Enggak tahu. Nah, itu jahil. Kiblat mana? Sono, padahal kiblatnya ke sana. Nah, itu jahil murakkab. Nah, namanya orang enggak tahu, ya dia belajar, mudah diajari. Tapi kalau kemudian pengetahuan dia tidak sesuai dengan fakta yang ada, nah itu sulit, ngeyel biasanya. Nah, iblis ini kira-kira kalau dimasukkan tadi statement dia, ya ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apakah yakin? Apakah dhann? Apakah syak? Apakah wahm? Apakah jahal atau jahal murakkab? Ya, jahal murakkab. Ya, jadi statement iblis itu adalah jahal murakkab, bodoh kuadrat. Nah, makanya kalau kemudian iblis itu jahal murakkab, kok orang bisa terperdaya oleh iblis dan anak buahnya? Nah, siapa yang lebih jahil? Ya, makanya nanti bapak jahiliyah itu ujung-ujungnya kembali kepada iblis. Di Al-Quran itu ada 4 kata jahiliyah. Ada hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Ada dhann al-jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ada hamiyah al-jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Kemudian ada tabarruj al-jahiliyah, ya, penampilan jahiliyah. Nah, berkaitan dengan penampilan, kan kita tahu kisah Nabi Adam. Sampai tersingkap auratnya, ada ulah siapa di situ? Ulah iblis. Berkaitan dengan fanatisme jahiliyah, dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Berkaitan dengan hukum jahiliyah, ya, dia menentang hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, kalau seluruh makhluk itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ya iblis dan juga para malaikat, termasuk dzon jahiliyah. Dia menganggap Allah itu tidak adil. Dia lebih baik, kenapa harus sujud kepada Nabi Adam. Nah, tapi intinya untuk sosok iblis ini tadi menunjukkan tentang jahal murakkab.